Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Kembali lagi ke channel Bapak Kang Format ya, Math is Good. Oke, kita lanjutkan petualangan kita di turunan fungsi trigonometri. Nanti apa yang sudah kalian dapat di pertemuan sebelumnya tentang trigonometri dasar itu akan kita kembangkan. Kita akan mempelajari seperti itu ya, turunan trigonometri yang berbentuk kompleks ya, tidak berbentuk dasar lagi tapi bentuk kompleks. Nah, seperti apa sih trigonometri yang bentuknya kompleks? Sebelumnya yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah bisa membedakan ya antara turunan trigonometri bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Bentuk tunggal itu seperti apa, bentuk kompleks itu yang seperti apa. Yang kedua, setelah kalian tahu bedanya, tentu saja masing-masing itu memiliki teknik masing-masing. Jadi untuk bentuk kompleks kita harus menggunakan teknik aturan rantai ya. Tujuan yang ketiga itu adalah PTS. Apa sih maksudnya PTS di sini? Kita aja, ini persiapan kita untuk menghadapi PTS ya, penilaian tengah semester yang nggak akan lama lagi akan kita laksanakan secara daring tentunya ya, kita belum bisa bertatap muka atau PTS yang lain. Nah, ini ya yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini Bapak ada pertanyaan tentang trigonometri mana aja sih yang menurut kalian ya itu kompleks dan menurut kalian itu tunggal. Kalau tunggal kalian sudah dapat kemarin ya, bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian trigonometri yang kompleks itu yang mana sih? Apakah fx sama dengan secant x ini kompleks, atau fx sama dengan secant kuadrat x, atau fx sama dengan secant 2x, atau fx sama dengan secant x kuadrat plus 1? Ya, silahkan dijawab kira-kira mana nak yang trigonometrinya itu kompleks. Ya, tentu saja kompleks itu tidak tunggal ya, lebih dari tunggal. Mungkin komposisinya, mungkin panjangnya seperti itu. Nah, itu dikatakan sebagai kompleks. Kalau yang merah ini adalah trigonometri tunggal ya, karena secant x sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang teorema dasar turunan fungsi trigonometri tunggal. Kalau secant kuadrat x tentu saja ini enggak tunggal ya, karena secantnya ada dua, yaitu secant kuadrat, berarti secant kali secant, berarti nggak tunggal lagi. Oke, kalau fx sama dengan secant 2x, nah ini juga nggak tunggal ya, tunggal karena secant sudutnya ada 2, x plus x, tunggal seperti ini. Oke, kalau ini secant x kuadrat plus 1, apalagi karena ini banyak sekali komposisinya ya. Jadi trigonometri tunggal itu adalah fungsi trigonometri yang hanya terdiri dari sebuah trigonometri dan sudutnya hanya tunggal. Artinya tunggal itu dia tidak memuat komposisi. Selain itu, selain yang saya sebutkan ya, atau yang merah ini, itu merupakan trigonometri kompleks, di mana penyelesaiannya membutuhkan aturan rantai ya. Kenapa kok pakai aturan rantai? Karena ini sebagai akibat dari fungsi komposisi ya. Jadi orange, hitam, dan hijau ini adalah fungsi komposisi, jadi bukan fungsi yang tunggal. Jadi dilihat lagi ciri-ciri tunggal itu ada trigonometrinya tunggal, sudutnya juga tunggal. Itu baru bisa kita selesaikan dengan teknik dasar turunan trigonometri yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk kali ini kita coba kembangkan ilmu kita untuk mencari penyelesaian dari aturan rantai atau fungsi komposisi trigonometri, atau kita bisa katakan sebagai trigonometri kompleks ya, penyelesaian pakai aturan rantai. Saya kira aturan rantai tidak asing bagi kalian karena ini sudah kalian pelajari di turunan fungsi aljabar di kelas 11. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita coba lihat lagi ya, apa itu definisi dari turunan atau pengertian dari turunan. Nah, turunan itu bisa kita simpulkan kemarin itu dalam
berapa bentuk ya, bisa ke dalam bentuk Leibniz atau dalam bentuk biasa. Nah, notasi limit itu biasanya dibentuk dalam Y aksen, itu artinya turunan pertama dari Y, atau F aksen, itu adalah turunan pertama juga dari Y. Nah, atau bisa kita bawa ke notasi Leibniz, yaitu dy per dx atau df per dx. Nah, kenapa kok dy per dx? Karena dy itu artinya, d itu dari kata ya diferensial atau turunan fungsi y terhadap variabel x. Nah, jadi diingat lagi, dy per dx atau f aksen x itu artinya y diturunkan terhadap variabel x. Jadi kalau kalian lihat di situ tidak ada variabel x, maka fungsi itu dianggap konstan. Ya, bagian fungsi itu dianggap konstan. Nah, ini penting sekali. Ya, kita coba lihat lagi teorema dasar dari turunan fungsi trigonometri tunggal itu tadi ya. Jadi kalian masih ingat kan ya, kalau sin diturunkan jadi cos, cos menjadi min sin, tan menjadi sekant kuadrat x, kalau kotan itu menjadi min kosekant kuadrat x. Kalian juga bisa buat analogi seperti ini, tinggal digeser aja sekant sama tannya, kalian sudah bisa dapat turunan dari sekan, atau tinggal digeser cos sama kosekannya, kalian juga sudah mendapatkan turunan dari kosekan. Jadi dipahami lagi tentang turunan fungsi trigonometri dasar, karena ini nanti sebagai dasar kita untuk melanjutkan ke turunan aljabar, turunan trigonometri fungsi kompleks gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga lihat lagi apa itu aturan rantai. Di fungsi aljabar kita bisa mendapatkan aturan rantai itu untuk menyelesaikan fungsi komposisi, di mana fungsi komposisinya itu adalah dalam bentuk ux pangkat n. Nah, itu ada rumus praktisnya, yaitu f aksen x sama dengan n dikali ux pangkat n-1 dikalikan u aksen x. Nah, atau kalian bisa juga sesuai dengan dalil aturan rantai. Jadi sebenarnya rumus praktis ini itu sebenarnya kita dapat dari aturan rantai. Seperti apa sih aturan rantainya? Nah, aturan rantainya seperti ini ya. Nah, ini df per dx, ini tujuan kita yaitu mencari turunan pertama dari fx. Nah, berhubung f karena fungsi komposisi dalam bentuk u, maka dia tidak langsung bisa diturunkan terhadap x. Nah, cuman kita bisa misalkan dia itu bisa dijadikan tunggal dengan menurunkannya ke du atau ke u, sehingga kita dapatkan bentuk sebelah kiri itu yang jadi tujuan, yaitu df per dx, sebelah kanan itu adalah df per du. Ya, maka ini belum match, maka kita tinggal kalikan aja dengan du per dx. Ya, kalikan seperti manipulasi biasa ya, biar seimbang kiri dan kanan. Cuman sebenarnya ini ada artinya juga, du per dx itu adalah diferensial u, artinya turunan fungsi u yang kita misalkan tadi dari f terhadap variabel x. Jadi f itu nggak bisa langsung diturunkan ke x, kita misalkan dulu ke u, jadi bentuk tunggal. Kalau sudah jadi bentuk tunggal, maka kita sudah bisa menurunkannya menjadi f aksen u, tapi variabelnya ingat u. Nah, baru kita kalikan dengan du per dx biar seimbang. Nah, du per dx itu artinya turunan atau diferensial u terhadap x atau u aksen x. Nah, jadi ini seperti rantai ya, ini rantai 2 biar dapat df per dx. Nah, itu produknya itu adalah rumus ini, rumus praktis ini. Oke. Nah, jadi ini nanti yang kita akan pelajari seperti apa sih turunan aturan rantai di turunan fungsi trigonometri, apakah sama juga seperti ini. Nah, kalian bisa buka-buka buku ya untuk rumus praktisnya, tapi di sini nanti saya coba pakai dalil aturan rantai ya, seperti ini. Bagi contoh seperti ini ya. Jadi saya punya soal di sini itu adalah dengan fungsi trigonometri fx sama dengan cot kuadrat pi min 2x.
Jadi kot kuadrat B min 2X. Apakah ini tunggal? Tentu saja tidak. Jadi kalau bentuknya panjang seperti ini berpangkat itu pasti tidak tunggal atau kompleks. Sehingga ini bisa kita selesaikan dengan aturan rantai. Nah, sebelum kita masuk ke aturan rantai, coba kita pahami dulu ya. Kita mau mencari f aksen x. F aksen x itu adalah df per dx, turunan variabel x, fungsi x terhadap variabel x. Nah, cuman masalahnya di sini kita tidak mendapati bentuk ini adalah tunggal ya. Makanya idenya itu adalah bagaimana supaya fx ini kita misalkan. Jadi di sini ada permisalan supaya bentuknya itu menjadi tunggal. Ya, tunggal, sehingga kalau tunggal itu gampang sekali untuk ditentukan. Nah, kita coba misalkan dulu, misal ya, kita bedah satu-satu. Pi min 2x ini kita bentuk tunggal jadi U. Ya, ini kita misalkan U sama dengan pi min 2x, maka jadinya fungsi kita adalah kot kuadrat U. Oke, sudutnya udah tunggal, cuman trigonometrinya belum tunggal karena ada berpangkat. Sehingga ini perlu lagi kita misalkan lagi. Jadi terus gitu kita misalkan sehingga kita dapatkan bentuk tunggal. Misal kita punya W, kita misalkan terhadap kot U. Ya, kita punya W, kita misalkan terhadap kot U. Permisalan sembarang, boleh W, boleh M atau apa. Yang penting ini kita tujuannya bentuk fx itu biar tunggal dengan variabel apapun itu ya. Nah, kot U itu adalah W, maka kita fungsinya menjadi W kuadrat. Kot U itu W, kita misalkan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, W kuadrat, apakah sudah bisa diturunkan? Ya, dengan variabelnya itu W. Nah, sudah bisa ya. Jadi W kuadrat itu kalau kita turunkan menjadi 2W. Jadi itu ya idenya untuk fungsi yang kompleks. Ya, itu bagaimana bisa kita selesaikan, itu kita misalkan terus sampai dia itu dalam bentuk yang bisa kita turunkan. Kalau aljabar itu berarti berpangkat, tunggal berpangkat. Kalau di trigonometri itu berarti menjadi tunggal, itu trigonometrinya tunggal dan pangkatnya tunggal. Oke ya, kita coba turunkan di fx dengan W sama dengan W kuadrat. Ini aja semuanya bisa, atau semuanya kita turunkan dulu ini ya. Dari sini dulu ya, fx sama dengan W kuadrat, turunannya adalah df per dw. Hati-hati, ini df per dw karena variabelnya W. Kalau kalian bisa menerangkan menjadi 2W, artinya 2-nya itu turun. Nah, di sini kan yang sebelah kanan kita lirik itu adalah yang variabelnya W, bukan X kan. Maka df itu ditentukan terhadap dw. Nah, gitu, df per dw. Jadinya turunan dari f terhadap W itu adalah 2W. 2-nya turun, kurangi 1 pangkatnya, jadi 2W. Nah, selanjutnya kita coba juga turunkan W sama dengan kot U, itu gampang juga, dw per du karena variabelnya U. Trigonometri ini variabelnya U, maka kot U itu kalau kita turunkan menjadi min kosekan kuadrat U. Sementara U itu sama dengan pi min 2x. Nah, du per dx itu adalah min 2 ya. Jadi du ini baru bisa kita turunkan terhadap x, du per dx ya, karena pi itu dianggap konstan karena variabelnya x, berarti kita lirik yang x. Min 2x turunannya adalah min 2. Oke, kita pakai dalil aturan rantai. Nah, kita mencari apa sih sebenarnya? Tujuan kita itu adalah f aksen x, yaitu artinya df per dx, artinya turunan f terhadap variabel x diferensial ya. Tapi kenyataannya di sini kita baru bisa memisalkan terhadap W kuadrat. Baru kita bisa dapatkan df per dw, artinya df itu baru bisa diturunkan terhadap dw setelah dia menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, padahal tujuan kita itu df per dx. Nah, kita masih punya df per dw. Sehingga di sini biar seimbang dengan sebelah kiri ya, maka df per dw itu harus kita kalikan dengan dw per dx. Nah, coba dicermati lagi, apakah bisa kita kalikan dengan dw per dx? Bisa kita kalikan dengan dw per dx. Masalahnya df per dw per dx itu
penjabarannya apa? Apakah sudah ada di sini? Kita pakai aja yang sudah ada. Ya, belum ada dw per dx, maka kita kalikan aja pelan-pelan dengan dw per du. Apakah seperti ini sudah seimbang dengan yang sebelah kiri tujuan kita? Belum, karena ini kalau kita manipulasi ya baru jadinya df per du. Oleh sebab itu, maka ini perlu kita kalikan lagi dengan du per dx. Jadi sebenarnya semuanya ini sudah tersedia turunannya. Nah, tinggal kita rangkai aja ya. df per du itu biar jadi df per dx itu dikalikan dengan dw per du. Ini biar per x du per dx. Jadi ini membentuk rantai. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan aja satu-satu ya. Sesuai penjabarannya, df per dw itu adalah 2w, dw per du adalah min kosekan kuadrat u, sementara du per dx itu adalah min 2. Jadi kita substitusikan ya penjabarannya. Nah, karena yang diminta itu adalah variabelnya x turunannya ya, df per dx, f aksen x. Sementara di aturan rantai kita ini masih w sanksi u ya macam-macam. Nah, itu harus kita kembalikan lagi ke x dengan menggunakan permisalan sebelumnya. Jadi w itu adalah kot u, maka kita jadikan 2 kali min 2 min 4. W itu adalah kot u, berarti kot u dikalikan min kosekan kuadrat. Apakah variabelnya sudah x? Belum, kita substitusikan x. U itu apa? Pi min 2x, maka kita substitusikan min 4 kot pi min 2x dikurangi kosekan kuadrat pi min 2x. Oke. Nah, jadi sebenarnya ilmu itu sangat berkembang. Nah, jadi dari ilmu yang rumit itu bisa kita peringkas sebenarnya, yaitu efek dari kita selalu memiliki visi, misi ke depan, pandangan ke depan seperti itu. Nah, di sini Bapak mau menawarkan ke kalian bagaimana sih tuh aturan rantai itu yang rumit seperti itu. Nah, saya pikir itu sudah cukup membantu kalian apa yang sudah saya berikan tadi ya tentang aturan rantai dengan memisalkan df per du, du per dx atau df per du, dw dikalikan dw per du dikalikan du per dx sehingga membentuk rantai sehingga kita bisa mencari turunannya. Ya, itu sekarang lebih simple daripada kalian menghafal rumus praktisnya. Tentu saja ada banyak, kalian bisa searching, bisa buka-buka buku ya, coba dilihat. Nah, dari aturan rantai itu saya coba tawarkan di sini adalah sebuah, bukan rumus ya, cuman apa ya, trik aja buat kalian untuk menurunkan trigonometri yang kompleks ini. Nah, seperti apa tips dari saya? Coba saksikan ya, coba disaksikan dan diikuti. Oke, di sini misal saya berikan soal, di sini ada tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 4x kuadrat plus 5. Oke, saya buat besar ya biar jelas. Sin pangkat 4x kuadrat plus 5. Oke, kita kembali lagi ke turunan. Definisi dari turunan dulu, kita awal dari situ. Turun itu artinya apa sih? Turun itu artinya itu adalah dari atas ke bawah, betul kan? Ya, di sini yang paling atas bentuk ini itu apa? Yang paling dominan. Yang paling dominan itu bentuk atasnya itu adalah 4. Betul? Jadi 4 ini posisinya berada di sini di atas karena 4 ini adalah pangkat dari trigonometri. Nah, itu berarti yang paling dominan. Kalau x kuadrat ini enggak dominan karena ini miliknya sudut. Trigonometri itu satu rangkaian ini, jadi semua rangkaian ini itu pangkatnya 4. Jadi yang lebih dominan itu adalah pangkat 4 daripada pangkat 2. Nah, kembali lagi ke turunan ya. Turunan itu adalah menurunkan dari tinggi ke rendah, seperti itu kan. Nah, kemarin sudah saya berikan. Nah, 4 ini kalau kita turunkan, tapi nggak semata-mata hanya menurunkan aja kalau di trigonometri, karena kita juga berbenturan dengan
teorema dasar. Nah, jadi kita awali dulu dari 4 ini apa sih? 4 ini adalah pangkat. Jadi pangkat ini kita turunkan pertama. Nah, kalau 4 sudah kita turunkan, jadi semua komponen ini nanti kita turunkan, itu tipsnya. Tapi kita awali dari mana? Oke, kita awali dari pangkat. Oke, pangkat kita turunkan. Gampang kan ya? Pangkat. Selanjutnya kalau pangkat udah turun apa, Pak? Nah, kalau udah turun berarti kamu geser ke bawah. Ke bawah sebelah kiri, yaitu trigonometri. Sin itu apa sih? Trigonometri. Kita turunkan sinnya. Langkah kedua. Selanjutnya 4 sudah, sin sudah, yang belum kita turunkan apa? Aljabarnya ini atau sudutnya ini ya. Nah, yang ketiga berarti sudut yang kita turunkan. Jadi semuanya ini kita turunkan dengan yang paling awal itu adalah pangkat, yang kedua adalah trigonometri, baru sebelah kanan sudut. Kita dari sudut. Kita bahas ya bagaimana penggunaan tips ini. Oke. Jadi yang pertama kita turunkan pangkatnya dulu, yang kedua kita turunkan trigonometrinya dulu, yang terakhir kita turunkan sudutnya. Oke, pangkat ya. P, pangkat. Kita coba lihat pangkatnya di sini adalah pangkat 4, tapi di sini yang kita turunkan adalah sin pangkat 4. Oke, karena 4 itu miliknya trigonometri sin, maka kita turunkan sin pangkat 4. Jadinya seperti aljabar ya, 4 sin pangkat 3. Jadi 4 turun dikurangi 1, jadinya 4 sin pangkat 3. Nah, untuk sudutnya berapa? Untuk sudutnya, karena trigonometri tanpa sudut itu tidak jadi trigonometri ya. Nah, ini sudutnya adalah sama, yaitu x kuadrat plus 5 ya. Jadi rahasianya di sini untuk turunan trigonometri kalian nggak usah pusing-pusing tentang sudut, karena sudut untuk trigonometri turunannya itu adalah sama semua. Oke, yang kedua trigonometri ya, T. Trigonometrinya itu adalah sin ya, kalau diturunkan semuanya tahu adalah cos ya. Sudutnya sama, yaitu x kuadrat plus 5. Yang ketiga itu adalah S sudut ya, itu sudutnya adalah x kuadrat plus 5. Nah, ini kalau kita turunkan jadinya adalah 2x. 5 konstan diturunkan jadinya 0 ya, maka tinggal di sini adalah 2x. Oke, jadi kita sudah dapatkan PTS ya, pangkat trigonometri sudut turunannya masing-masing. Ini kita kalikan ya, kita kalikan dari atas ke bawah. F aksen X maka jadinya adalah 4 sin pangkat 3 x kuadrat plus 5 dikalikan cos x kuadrat plus 5 dikalikan 2x ya, 2x. Nah, ngomong-ngomong ya, di sini biasanya itu ada penggunaan rumus sudut anggap trigonometri 2 sin x kali cos x itu adalah sin 2x, karena di sini ada sin sama cos, yang 4 ini bisa jadi 2. Nah, itu biasanya dibawa ke sudut rangkap ya, maka kita bahas sekalian ya. Oke, kita pecah dulu sinnya ya, ini cos x kuadrat plus 5 di situ, 2x di situ, 4 kita pecah menjadi 2 kali 2, terus sin pangkat 3 kita pecah menjadi sin x kuadrat plus 5, terus belakang sin kuadrat x kuadrat plus 5. Jadi kita pisahkan. Nah, sehingga di sini kita punya bentuk ya, punya bentuk 2 sin kali cos ya, 2 sin kali cos, makanya jadi 2 sin 2 ya, sin 2x. Nah, oleh sebab itu f aksen ini menjadi sin 2 kali x kuadrat plus 5 dikali 2 kali 2x kali sin kuadrat x kuadrat plus 5. Nah, maka f aksen x ini adalah 2 kali 2x itu 4x, kita taruh di depan. Terus sin kuadrat x kuadrat plus 5 ini kita taruh di depan ya, belakang depan. Nah, ini sin 2x kuadrat plus 5 itu jadinya sin 2x kuadrat plus 10. Jadi ini bentuk sederhana turunan dari sin pangkat 4 x kuadrat plus 5. Nah, udahan ya, daripada ngapalin
trik atau rumus dari turunan. Oke, kalau contoh pangkat 1 gimana? Nah, pangkat 1 nggak usah ambil pusing ya. Misal di sini tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos 2x plus 4 ya. Yang pertama kita turunkan pangkatnya. Ups, pangkatnya di sini nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti di sini pangkatnya adalah 1 ya, 1 pangkatnya. Oke, yang kedua kita turunkan trigonometri cosnya. Yang terakhir itu adalah kita turunkan sudutnya, yaitu 2x plus 4 ya, sudut yang ketika sudut. Kita coba bahas satu persatu. Cos 2x plus 4 diturunkan yang pertama PTS, yaitu pangkat. Oke, pangkatnya ini pangkat 1 ya, cos pangkat 1 bukan cos pangkat 0. Nah, kalau diturunkan itu berarti 1 turun dikurangi 1 berarti 0 kan? Berarti 1 kali cos pangkat 0. Untuk sudut ini sama semua, tetapi ini itu hasilnya adalah pangkat 0 itu adalah 1 ya. 1 kali 1 hasilnya 1. Ya, sekali lagi sudutnya sama ya, tapi ini langsung jadi 1 enggak masalah. Yang kedua adalah trigonometri. Trigonometrinya adalah cos. Cos diturunkan jadinya min sin. Sementara untuk trigonometrinya sama, sudutnya sama, x kuadrat plus 5. Sudut yang terakhir sudut yaitu 2x plus 4. Nah, kita turunkan jadinya 2, semuanya kita kalikan sehingga kita dapatkan turunan dari cos 2x plus 4 itu adalah f aksen x sama dengan min 2 kali sin x kuadrat plus 5. Nah, itu ya tips dari saya tentang PTS, bagaimana kalian mengingat cara penurunan dari trigonometri. Yang pertama P adalah pangkat, yang kedua T trigonometri, yang ketiga adalah S sudut. Kita turunkan cara berurutan ya. Baik anak-anak, selamat belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar atau WA ke nomor saya ya.